Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu diberikan kelancaran nih dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, start kegiatan hari ini nih ya teman-teman. Alhamdulillah nih bisa menyapa teman-teman lagi di channel YouTube Indah Hantaran. Buat yang baru gabung ya, jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau aku upload video teman-teman dapat notifikasinya ya. Terima kasih. Diawali dengan jemur-jemur pakaian ya di teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk beberes rumah, nyuci piring itu kalau bulan Ramadan gini, aku tuh biasanya setelah sahur itu langsung gercep gitu ya teman-teman. Karena biasanya adik Arsha atau anakku itu biasanya kan masih tidur, jadi aku lebih leluasa ya untuk beraktivitas. Nah setelah itu selesai beberes rumah, nyuci piring dan lain-lain, aku biasanya langsung mandi gitu ya teman-teman. Baru sholat subuh. Setelah sholat subuh baru deh itu udah selesai semua, nyantai-nyantai gitu ya teman-teman sama anak sambil bercandaan gitu. Nah kalau misalkan udah gitu lanjut biasanya mengasih makan anak gitu ya, nyuapin anak, kemudian mandiin ya. Kalau udah selesai semua istirahat lagi, dan kalau misalkan ada yang belum dikerjain lagi tuh baru gercep lagi kalau anak udah tidur gitu ya teman-teman. Nah seperti di video ini, karena ini kan cucian semalam ya, tapi belum sempat aku jemurin karena memang mau nyambi anak itu kayaknya udah capek gitu ya, apalagi ini bulan puasa, jadi nggak aku paksain ya. Jadi pas anak tidur ini langsung aja tuh aku gercep gitu ya jemurin pakaian ini. Dan ini cuciannya tuh lumayan banyak ya, karena di sini tuh 2 hari tuh hujan terus gitu, alhamdulillah ya. Karena kalau di daerahku tuh lingkungannya tuh banyaknya petani gitu ya teman-teman. Jadi tuh berharap banget hujan itu karena tanamannya tuh udah kekeringan gitu kan. Dan mudah-mudahan hujan yang kemarin tuh membawa berkah dan barokah ya, sehingga tanaman menjadi subur dan panennya itu melimpah ruah, amin. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan di dubbingku ini ada suara teriakan anak, karena di sini tuh posisinya memang aku lagi nyambi ngomong gitu ya. Karena kan kalau mau dubbing gitu harusnya tuh tenang gitu ya. Semoga aja teman-teman gak terganggu ya dengan suara anakku yang kadang tuh suka teriak-teriak karena dia lagi mau belajar ngomong gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap enjoy ya nonton video ini. Nah kalau misalkan boleh nanya nih ke teman-teman semua, baiknya aku tuh upload video itu kalau misalkan pagi itu jam berapa ya teman-teman? Karena aku kan nggak tahu nih posisi teman-teman di rumah itu nganggurnya jam berapa. Barangkali lagi nganggur gitu kan, lagi cari motivasi ya supaya semangat lagi kalau misalkan lagi mager gitu kan. Jadi boleh ya kasih solusi ya teman-teman, kira-kira uploadnya tuh bagusnya jam berapa gitu ya. Nanti bakalan aku pertimbangkan ya. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan di video ini, jangan kasih komentar yang negatif ya teman-teman, karena di sini kan aku masih belajar gitu ya untuk nge-record video atau ngerekam kegiatanku sehari-hari. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan atau videonya ini belum maksimal. Nah udah panjang lebar nggak tahu nih ngobrolnya kemana ya, kita kembali lagi ke video. Jadi untuk buka puasa ini aku mau ngirisin buah-buahan ya teman-teman untuk menu minuman segarnya gitu ya. Jadi ini ada buah semangka, kemudian melon, dan juga ada timun suri. Kalau semangka sama melon aku rasa di daerah teman-teman juga ini udah nggak asing ya. Nah kalau timun suri gimana nih, di daerah kalian ada nggak nih buah timun suri? Kalau di daerahku itu selalu ada itu di bulan puasa itu ya, pasti ada. Tapi kalau misalkan nggak bulan puasa itu tuh susah banget ditemukan gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan di daerah kalian namanya apa? Atau mungkin buahnya sama tapi namanya berbeda ya. Nah boleh ya untuk komen-komen di bawah ya. Dan pas aku lagi ngirisin buah itu tiba-tiba Pak suami tuh minta plastik gitu ya, karena mau nganterin orderan gitu ya. Jadi aku tuh punya usaha percetakan gitu ya teman-teman. Jadi abis ada yang nyetak undangan dan itu tuh mau dianterin sama Pak suami, dan dia tuh minta plastik gitu ya karena mau diwadahin plastik. Tapi ternyata tadi tuh protes, katanya ini kayaknya kekecilan deh, nggak ada tah yang lebih besar lagi gitu. Jadi nggak ada ya teman-teman, nggak tahu deh jadinya tadi itu diwadahin kardus atau diwadahin
dibungkusin plastik gitu ya. Dan kembali ke video, ini lanjut aja ya, aku kupasin untuk melonnya. Ini mau aku potong-potong kecil aja. Jadi untuk motongnya tuh sesuai selera aja ya teman-teman. Dan teman-teman ini kalau boleh rekomendasikan ya, aku pakai pisau dari Stand Cookware dan ini tuh alhamdulillah tajam banget ya. Ini tuh enak banget buat ngiris-ngiris ya teman-teman. Satu paketnya itu ada pengasahnya juga. Jadi kalau udah mulai nggak tajam itu langsung diasah pakai pengasahnya gitu. Nah ini teman-teman yang aku sebutkan tadi ya, ada buah timun suri seperti ini ya. Dia tuh kayak timun gitu. Nah ini tapi tuh agak kematangan gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh agak terlalu lembek. Biasanya nggak terlalu mateng gini tuh udah aku irisin. Tapi karena ini kemarin tuh aku belinya agak banyak ya, jadi aku taruh kulkas gitu teman-teman. Ternyata nggak bertahan lama ya ini ya. Jadi kematangan gitu, tapi nggak apa-apa. Ini rasanya tetap enak ya. Dan lanjut aja dipotong-potong. Ini nanti tuh bakalan aku kasih marjan gitu ya teman-teman. Kemudian kalau suka boleh ditambahkan dengan susu ya, susu cair atau susu kental manis sesuai selera. Kalau aku biasanya cuman aku kasih marjan atau tambahin gula gitu ya. Dan karena buka puasa itu masih lama ya teman-teman, jadi ini tuh aku taruh di kulkas dulu gitu ya. Nah nanti kalau udah agak sore baru aku keluarkan lagi dan aku kasih marjan. Jadi untuk sementara ini kita simpan dulu di dalam kulkas. Nah kalau teman-teman tuh gimana biasanya? Kalau aku kan nggak bikin batu es gitu ya teman-teman, jadi cuman aku taruh freezer aja gitu. Nanti tuh kalau lama kan dia bakalan dingin gitu ya. Nah lanjut lagi, ini aku mau refill minyak Bimoli. Bimoli ngapain juga disebutin merek ya teman-teman. Maksudnya aku mau refill minyak nih ya, karena kebetulan minyaknya udah habis dan kemarin habis beli ya. Nah untuk yang mau samaan botolnya bisa ya klik link di bawah deskripsi, nanti akan aku cantumkan di situ. Ini harganya murah loh, cuman di bawah nggak nyampe 20 ribuan gitu satu botolnya ini. Nah setelah itu teman-teman ini aku tuh mau beresin perbawangan ya. Teman-teman bisa lihat kalau aku tuh sama anakku tuh kalau misalkan itu nggak bisa lepas gitu ya, dia tuh sama aku di mana-mana dia tuh ngikut pokoknya kalau nggak tidur tuh. Walaupun aku bersihin kayak gini ya, bersihin bawang kayak gini, dia tuh tetap minta dipangku gitu teman-teman. Jadi di balik layar itu sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Kadang aku tuh masak sambil gendong dia gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya teman-teman, dinikmatin aja karena masa-masa ini kan nggak bakalan lama gitu ya. Dia nanti bakalan cepet tumbuh besar, sekolah, dan nanti juga bakalan punya temen gitu ya. Nanti akan asik dengan dunianya sendiri. Jadi aku sangat bersyukur dan menikmati masa-masa ini meskipun agak rempong gitu ya teman-teman. Ada yang samaan gak nih? Kalau ada boleh ya komen-komen di bawah ya. Kalau teman-teman ada kritik dan saran ya mengenai videoku, aku sangat menerima ya. Teman-teman bisa ketik di kolom komentar apa nih kekurangan dari videoku, dan insya Allah bakalan aku perbaiki karena aku tuh terus belajar ya teman-teman untuk memperbaiki kualitas video supaya para penonton itu nyaman dan senang dengan videoku gitu ya. Jadi mereka tuh nyaman dan tertarik untuk menonton videoku ini. Jadi untuk kritik dan saran sangat aku terima, teman-teman bisa ya untuk komen-komen di bawah ya. Kembali lagi ke video ya bunda-bunda. Ini tuh aku mau bikin bumbu ya. Rencananya mau masak telur sambal. Ternyata tomatnya habis. Jadi alhasil nggak aku kasih tomat. Jadi nanti aku ubah jadi telur bakso saus tiram gitu ya. Insya Allah rasanya sih enak ya teman-teman. Meskipun nggak diicip ya. Kalau misalkan puasa itu kan kita nggak ngicip-ngicip gitu ya. Gimana nih teman-teman di rumah? Kalau aku tim yang udahlah gimana pun rasanya insya Allah enak ya. Karena kita kan seharian nggak makan. Jadi posisi perut kan pastinya lapar gitu ya. Jadi kalau orang lapar itu makan apa aja pasti enak gitu. Nah lanjut lagi, karena ini tuh aku aktivitasnya udah agak sore ya. Jadi ini langsung aja aku keluarkan untuk es buahnya ini. Aku tambahin marjan gitu ya. Cuman nanti kalau misalkan kurang manis ya pas buka puasa itu bakalan aku tambahin lagi. Dan setelah ini aku masukkan ke dalam freezer ya teman-teman supaya dingin tanpa batu es. Setelah itu ini aku mau masak dulu untuk bumbu telur bakso saus tiramnya. Ini tadi itu aku pakainya air ya teman-teman. Jadi ini aku keringkan dulu sampai dia tuh kering. Baru setelah itu aku tambahin minyak gitu. Setelah ditambahin minyak dan perbumbuan seperti garam, gula, roiko ya, penyedap rasa, mecin kalau suka boleh ya. Dan saus tiram. Itu langsung aja kita masukkan baksonya.
Alhamdulillah tinggal dioseng-oseng ini kemudian mateng ya teman-teman. Jadi untuk menunya seperti ini aja ya teman-teman. Nanti bisa pakai kerupuk atau beli seperti sayuran seperti urap gitu ya, karena di daerahku ini banyak banget yang jualan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah bersyukur meskipun menunya sangat sederhana ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, jangan selalu melihat ke atas ya, pengennya makan enak terus. Kalau aku sih yang penting ada nasinya gitu ya sama lauknya, dan yang pastinya menunya itu adalah menu-menu yang sehat gitu ya, karena kalau masak sendiri menurutku itu jauh lebih sehat. Dan ini adalah es buahnya. Alhamdulillah begini aja udah sangat bersyukur ya teman-teman. Dulu waktu masih anak-anak ya teman-teman, pasti kalau puasa gitu ya, pengennya tuh menunya tuh ini itu gitu ya, pokoknya tuh kayak udah direncanakan gitu ya. Tapi setelah dewasa itu enggak ya teman-teman, lebih banyak bersyukurnya sih menurutku. Dan lanjut ke video, ini tuh tadi Pak suami habis main ya ke rumah temennya. Itu tuh ternyata diajak mancing, di belakang rumahnya itu ada kolam ikan ya teman-teman. Dan ini tuh lumayan gede-gede banget ya ikannya, lumayan ini. Kalau beli bisa 2 kiloan gitu ya. Dan ini mau aku bumbuin aja kan udah dibersihin sama Pak Su ya. Dan ini mau aku taruh di freezer untuk stok ya, untuk besok gitu kan. Nah sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai selesai. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan atau hal-hal yang lainnya ya. Semoga kalian terhibur dan semoga video ini memotivasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.